warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinka Azara dan partner saya Syarkan Nazib. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membahas mengenai biaya variabel sebagai alat untuk manajemen. Jadi, di perusahaan manufaktur ini biasanya ada dua pendekatan untuk penetapan biaya produk dengan tujuan untuk menilai persediaan dan harga pokok penjualan, yaitu yang pertama ada pendekatan biaya penyerapan dan biaya variabel. Nah, untuk biaya penyerapan ini biasanya digunakan untuk laporan keuangan eksternal, sedangkan untuk biaya variabel itu biasanya disukai oleh beberapa manajer untuk pengambilan keputusan internal. Nah, untuk biaya penyerapan ini perhitungannya terdiri atas bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik tetap dan overhead pabrik variabel. Metode ini sering disebut dengan full costing. Sedangkan untuk biaya variabel sendiri itu terdiri atas bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel. Nah, metode ini disebut dengan marginal costing atau direct costing. Selanjutnya ada perhitungan biaya produk per unit dengan biaya variabel dan biaya penyerapan. Di sini tertera data informasinya, yaitu yang pertama ada jumlah yang diproduksi tiap tahun sebanyak 6.000 unit. Biaya variabel per unit terdiri dari satu bahan baku langsung sebanyak $2, tenaga kerja langsung sebanyak $4, overhead pabrik variabel sebanyak $1, beban penjualan dan administrasi sebanyak $3. Sedangkan untuk biaya tetap per tahun yaitu overhead pabrik tetap sebanyak $30.000 dan beban penjualan dan administrasi sebanyak $10.000. Nah, pertanyaannya, 1. Hitunglah biaya produk per unit dengan perhitungan biaya penyerapan. 2. Hitunglah biaya produk per unit dengan perhitungan biaya variabel. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa biaya penyerapan dan biaya variabel ini berbeda. Jadi perbedaannya ini bahwa untuk perhitungan biaya penyerapan itu dihitung overhead pabrik tetapnya. Namun untuk biaya variabel tidak dihitung overhead pabrik tetapnya. Langsung saja kita hitung bagian untuk biaya penyerapan. Yaitu di sini tertera bahwa bahan baku langsung sebesar $2, tenaga kerja langsung sebesar $4, overhead pabrik variabel sebesar $1, dan overhead pabrik tetap perhitungannya $30.000 dibagi 6.000 unit, yaitu $5. Jadi jumlahnya untuk biaya produksi per unit biaya penyerapan yaitu $12. Sedangkan untuk biaya variabel untuk bahan baku langsungnya itu sebesar $2, tenaga kerja langsung sebesar $4, overhead pabrik variabel sebesar $1. Jadi biaya produksi per unit biaya variabel sebesar $7. Kemudian ada perbandingan laporan laba rugi dengan perhitungan biaya penyerapan dan biaya variabel. Berikut contoh data informasinya, yaitu yang pertama ada unit dalam persediaan awal 0, unit yang diproduksi 6.000, unit yang terjual 5.000, unit dalam persediaan akhir 1.000, harga jual per unit $20, beban penjualan dan administrasi terdiri dari variabel per unitnya ada $3, tetap per unitnya ada $10.000. Kemudian yang pertama ada laporan laba rugi biaya penyerapan. Untuk perhitungan biaya penyerapan penjualan itu dihitung dari 5.000 unit terjual dikali $20 per unit harga jual, yaitu sebesar 100.000, dikurangi harga pokok penjualan. Untuk persediaan awal itu 0, ditambah barang dalam proses yaitu 6.000 unit dikali 12 per unit biaya produksi per unit ini hasilnya dari tabel yang pertama yang kita hitung. Kemudian hasilnya 72.000 dan barang tersedia untuk dijual berarti 72.000 dikurangi persediaan akhir yaitu 1.000 unit dikali 12 per unit yaitu 12.000
Dan untuk harga pokok penjualannya itu 60.000, sehingga laba kotornya itu dihasilkan sebesar 40.000. Dikurangi beban penjualan dan administrasi, yaitu dihitung dengan 5.000 unit dikali $3 variabel per unit ditambah 10.000 tetap menghasilkan 25.000, sehingga laba operasional bersihnya itu 15.000. Selanjutnya, ada laporan laba rugi biaya variabel. Untuk perhitungan biaya variabel penjualan, dihitung dari 5.000 unit terjual dikali 20 per unit, sebanyak 100.000, dikurangi harga pokok penjualan untuk persediaan awal itu 0, ditambah barang dalam proses 6.000 unit dikali 7 per unit. Nah, 7 per unit ini, $7 per unit ini dihasilkan dari tabel pertama, yaitu hasilnya 42.000, dan barang tersedia untuk dijual jadi 42.000 dikurangi persediaan akhir 1.000 unit dikali $7 per unit, hasilnya 7.000, jadi 42.000 dikurangi 7.000 yaitu 35.000. Kemudian harga pokok penjualan variabelnya berarti 35.000. Beban penjualan dan administrasi variabel dihitung dari 5.000 unit dikali $3 per unit, yaitu 15.000. Jadi setelah dihitung hasilnya 50.000, dan margin kontribusi yaitu 50.000 dikurangi beban tetap. Untuk overhead pabrik tetapnya ada 30.000 dan beban penjualan dan administrasi tetapnya sebanyak 10.000 ditambahkan jadi 40.000. Jadi 50.000 dikurang 40.000, yaitu laba operasional bersihnya dihasilkan sebesar 10.000. Kita masuk ke pengaruh produksi terhadap laba rugi, biaya penyerapan, dan biaya variabel. Nah, di sini ada hubungan antara produksi dan penjualan untuk periode yang bersangkutan. Di sini ada 3 persamaan, yaitu ada produksi sama dengan penjualan, produksi lebih besar daripada penjualan, dan yang ketiga ada produksi lebih kecil daripada penjualan. Nah, ketiga persamaan ini memiliki akibat terhadap persediaan. Nah, yang pertama, produksi lebih sama dengan penjualan. Akibatnya pada persediaan yaitu tidak memiliki akibat apapun. Karena apabila produksinya sama dengan penjualan, maka persediaan pun akan sama dengan periode sebelumnya. Nah, di sini ada hubungan antara laba bersih operasional, perhitungannya, biaya variabel, dan penyerapannya. Apabila produksi sama dengan penjualan, maka perhitungan laba bersih operasional biaya penyerapannya itu sama dengan perhitungan laba bersih operasional biaya variabelnya. Nah, untuk persamaan yang kedua ada produksi lebih besar daripada penjualan. Nah, akibatnya pada persediaan tentu apabila produksinya lebih besar, maka bagian persediaan pun akan meningkatkan persediaannya untuk menutupi kenaikan produksi tersebut. Nah, untuk perhitungan laba operasionalnya, perhitungan laba operasional biaya penyerapannya lebih besar dibandingkan perhitungan laba bersih operasional biaya variabel. Kenapa bisa lebih besar? Karena menggunakan perhitungan laba bersih operasional biaya penyerapan ini, biaya overhead pabriknya itu ditangguhkan ke dalam persediaan. Jadi biaya overhead pabriknya itu masuk ke dalam persediaan. Itu. Ini untuk persamaan yang ketiga, yaitu produksi lebih kecil daripada penjualan. Akibatnya terhadap persediaan, kalau yang tadi produksi lebih besar itu persediaannya berarti meningkat. Kalau produksinya lebih kecil berarti artinya menurun. Berarti ini akan menurunkan persediaan. Bagian persediaan akan menurunkan persediaannya. Apabila bagian persediaan tetap menggunakan persediaan yang lama, yang lebih besar daripada produksi, maka ini akan terjadi penimbunan persediaan. Nah, itu tidak baik untuk perusahaan. Artinya perusahaan tidak memiliki manfaat jika dia memiliki persediaan yang cukup banyak, namun produksinya menurun. Nah, untuk perhitungan laba bersihnya, perhitungan laba operasional biaya penyerapannya ini lebih kecil dibandingkan perhitungan laba operasional biaya variabel.
Kalau yang tadi lebih besar karena biaya overhead pabriknya masuk ke dalam persediaan atau ditangguhkan ke dalam persediaan. Nah, ini untuk biaya variabel lebih besar karena biaya overhead pabriknya itu dilepaskan daripada biaya persediaannya. Jadi tidak termasuk ke dalam persediaan. Nah, selanjutnya ada pengaruh perubahan produksi terhadap laba bersih operasional. Nah, untuk biaya penyerapan ini walaupun ada perubahan produksi, ini dia terpengaruh. Apapun perubahannya pasti di dalam biaya penyerapan ini akan terpengaruh. Nah, berbeda dengan biaya variabel. Walaupun ada perubahan kecil terhadap produksi, dia tidak terpengaruh apa-apa atau tidak terpengaruh terhadap perubahan produksi. Nah, selanjutnya untuk memilih metode perhitungan terhadap laba bersih operasional, untuk biaya penyerapannya ini biasanya digunakan oleh pihak eksternal seperti fiskal, debitur, kreditur, ataupun pemegang saham. Dan biaya penyerapan ini juga bisa digunakan untuk internal. Nah, berbeda dengan biaya variabel. Kalau biaya variabel itu hanya digunakan untuk internal, seperti untuk pengambilan keputusan, untuk menerima atau menolak order, atau untuk menghitung insentif atau bonus. Nah, mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada terjadi kesalahan atau kurang pemahaman penjelasan dari kelompok kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.